Pemimpin di tengah bencana. Sudah kita siapkan perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka. Yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Sejak gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT pada 15 Agustus 2026, hingga kini warga belum dapat hidup dengan tenang. Hati masyarakat di sana masih diliputi rasa was-was karena gempa susulan masih terus berlangsung hingga kini. Meski guncangannya tak sedahsyat gempa pertama, tetap saja gempa susulan itu membuat takut warga. Berdasarkan data BMKG, hingga Rabu 26 Agustus tercatat 7.492 kali terjadi gempa susulan. Sebanyak 33 gempa susulan diantaranya bermagnitudo di atas 5. Warga pun memilih tetap tinggal di tenda-tenda pengungsian di Tanah Lapang, masih takut untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sudah hampir 2 pekan masyarakat meninggalkan tempat tinggal mereka. Tak dipikirkan lagi nasib rumah mereka beserta isinya yang sudah porak-poranda karena keselamatan jiwa menjadi prioritas di atas segalanya. Rasa lelah lahir dan batin terus dirasakan para pengungsi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu 25 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 179.037 orang dan korban tewas yang berhasil ditemukan 105 orang. Dalam catatan BNPB, pengungsi tersebar di 7 kabupaten dengan jumlah terbanyak di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Jumlah pengungsi tiap hari bersifat dinamis karena ada warga yang sudah kembali ke rumah, terutama di Kabupaten Sika. Namun di saat bersamaan terjadi penambahan pengungsi di tempat lain. Meski titik-titik pengungsian sudah terdata, penyaluran bantuan ternyata tak semudah yang dibayangkan. Banyaknya akses jalan yang putus akibat gempa membuat sejumlah wilayah terisolasi. Alhasil, pasokan bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya tersendat. Sekali lagi, sulit sekali dibayangkan betapa lelahnya hati masyarakat di sana menjalani hidup hampir 2 pekan di bawah tenda pengungsian. Mereka harus tinggal di tenda di tengah sengatan matahari yang teramat terik dalam beberapa bulan terakhir. Maka kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah pengungsi kemarin menjadi salah satu oase di tengah lelahnya hati masyarakat. Bersama sejumlah pejabat yang menyertainya, Presiden memastikan penanganan gempa berjalan cepat, terarah, dan merata di seluruh daerah yang terdampak bencana. Ya, kecepatan penyaluran bantuan dibarengi dengan terarah dan meratanya bantuan menjadi poin krusial di tengah kedaruratan gempa saat ini. Saudara-saudara kita di tenda pengungsian saat ini membutuhkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan tentu saja jangan sampai dilupakan kebutuhan anak-anak. Untuk sementara waktu, anak-anak di sana terpaksa kehilangan hak bermain dan belajar mereka akibat gempa. Kedatangan Presiden bersama sejumlah pejabat terkait di tengah bencana tentu menjadi penguat moral bagi warga yang sedang mengalami trauma. Keberadaan para pejabat pusat dan daerah itu tak boleh berhenti di tataran tanggung jawab administratif. Kehadiran mereka harus dirasakan secara nyata sebagai bukti nyata negara hadir di saat bencana. Karena itu, kehadiran nyata negara tersebut harus dibuktikan lewat makin cepatnya koordinasi dan realisasi penyaluran bantuan. Bukan cuma itu, kecepatan juga dibutuhkan dalam proses rehabilitasi jika gempa sudah berlalu. Kehadiran Presiden di NTT itu patut mendapat apresiasi karena akan memotivasi dan berdampak besar bagi para penyintas. Langkah Presiden itu bisa menjadi langkah awal kebangkitan bagi korban gempa untuk segera bangkit, kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa rasa was-was.
Kunjungan presiden itu juga sekaligus menjadi antitesis dari perilaku para pejabat dan tokoh publik yang sebelumnya kerap menjadikan lokasi bencana sebagai objek untuk mendongkrak popularitas. Dalam rapat Kabinet Paripurna Desember 2025 silam saat membahas penanganan bencana tanah longsor di Sumatera, Presiden bahkan sampai mengkritik keras perilaku mereka itu. Presiden menyebut mereka tengah berwisata bencana karena datang hanya untuk berfoto tanpa memberi solusi. Karena itu, langkah Presiden kemarin sekaligus juga menjadi gagasan gerak bersama seluruh komponen bangsa untuk kembali membangun NTT termasuk Sumatera yang hingga kini masih butuh penanganan khusus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.